Selamat datang di channel Mershab bersama gua Andri dan Gua jadi subnya Wahyu Hamburger. dan kalau hari ini kita berdua, biasanya kan Om Wahyu doang sendiri ya. Ya. Penyebabnya adalah Om Wahyu tidak achieve KPI-nya Mershab. Jadi dia harus ditemani oleh gua Andri. Dan kalau kalian yang biasa nonton podcast gua di Talk to Talk, kali ini gua harus menemani dia. Dan berdasarkan keputusan bersama, kita tidak mau melayoff dia. Jadi kita masih mau mempertahankan dia, kita kasih dia kesempatan. Kita nggak sekejam itu yang main langsung layoff aja karena ya duit kita masih banyak, jadi tidak perlu lah layoff ya. Karena kita nggak bakar-bakar duit. Kita nggak bakar duit. Dan hari ini kita mau bahas topik tentang layoff juga, dan kebetulan Om Wahyu sudah mempersiapkan Nah, topiknya. Apa nih bos? jadi gini, Bung Andri. Karena sekarang kan e-commerce itu udah merambah ke dunia Twitter. Tak lain tak bukan itu biar kita bisa ngumpulin banyak topik-topik yang ya memang di luar nalar ya kebanyakan. Betul, karena Twitter itu memang sumber inspirasi dari konten sih, gua akuin. Ya, banyak konten creator yang ngangkat kontennya itu dari Twitter karena memang isi-isi kepala warga Twitter itu nggak bisa ketebak ya memang. Iya betul. Nah, ada apa nih yang dirame di Twitter nih? Gue pengen tahu nih. Lu udah kumpulin katanya. Tadi. Jadi tadi gue ngumpulin ini pada tanggal 31 Mei kemarin. Oke. Si e-commerce nge-tweet ya kan. Dia nge-tweet. Bunyi tweetnya gini, nggak mau kerja di startup, ntar kena layoff. Oke. Seakan-akan lu 100% itu udah diterima, udah langsung diterima. Oke. Jadi ada orang yang ngomong begitu ya. Ada orang yang ngomong kalau nggak mau kerja di startup takut kena layoff. Ya. Tapi dia belum tentu nih diterima di startup kan sebenarnya kan. Ya, siapapun juga seperti itu sebenarnya. Iya, betul. Oke. Nah, tweet ini tuh dapat 1489 retweet, Oke. 478 quote sama 5.700-an like. Oke. Engagementnya tinggi juga sih ini. Engagementnya tinggi. Udah bisa pasang red card tuh Nggak harusnya. bisa dong. Nah, namun dari kayak yang lu bilang tadi tuh kan, kita runut nih ke belakang. Kenapa sih tweet ini tuh bisa keluar? Ya. Karena di tweet sebelumnya tuh udah sebenarnya udah sempat ribut ya, kalau nggak salah. Jadi ada satu orang yang kerja di agensi, sayangnya Twitternya itu udah dikunci ya, udah dikunci. Dia bilang apa sih, lupa gue. Jadi gini, ini gue juga nggak inget banget, tapi intinya begini, dia bilang kalau perusahaan dia itu tidak kena layoff lah, tidak seperti startup. Oh ya benar. Jadi perusahaan dia ini tidak kena impact, intinya begitu. Nah, akhirnya dari statement itu dibikin tweet ini banyak orang yang ya berbagai macam. Sebenarnya gini sih, kalau menurut saya ya itu benar sih, bahwa sekarang itu orang ngomong itu tech bubble, Pak. Tech bubble itu berarti ya company-company yang ada di gelembung-gelembungnya itu ya company tech startup itu aja. Dia kan seperti yang kita tahu, kalau nggak salah itu kerja di agensi gitu ya. Ya kayaknya dia anak digital agency sih. Ya digital agency itu kan sebenarnya pasarnya itu nggak cuma dari startup doang, walaupun duit besarnya itu dari startup gitu kan. Ya, betul, setuju. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya dia itu nggak kena layoff itu mungkin iya benar, tapi kena seret iya. Seret iya. Pasti. Menurut lo gimana tuh? Aduh, ini sebenarnya gini ya, kan yang tadi e-commerce tweet itu ya, gue setuju sih sama tweetnya e-commerce sih. Jadi gini, sebenarnya ya orang-orang yang akhirnya banyak nge-tweet tentang startup begini-begini dan cenderung meledek startup, ya kan? Sebenarnya kan kalau perhatiin ya, ketika nih ya, kan belum lama ini juga ada kejadian kripto ambruk kan? Oh iya, benar. Kan kripto ambruk, yang koin Luna itu wah hancur lebur lah pokoknya, dan akhirnya kreatornya bikin lagi Luna 2.0 yang akhirnya juga ambruk, dan juga ada koin artis juga yang ambruk. Asik sih ya. Ya asik banget pokoknya koinnya. Nah, orang-orang ketika koin kripto itu lagi ambruk, mereka jadi pakar kripto. Bener kan? Jadi pakar kripto. Ya, banyak banget yang nge-tweet, banyak banget yang di Instagram juga bikin konten tentang kripto, whatever, bla bla bla. Nah, ketika startup ini lagi juga ambruk, yang kata Om Wahyu tadi, bubble burst untuk tech startup. Lu perhatiin deh, orang-orang yang tadi itu jadi pakar kripto, sekarang jadi pakar startup ya. Iya.
Itu dia makanya kenapa gue suka sama Twitter tuh kayak gitu, Pak. Gue tuh bisa melihat bahwa penelitian yang ada mengatakan bahwa IQ orang Indonesia itu rendah, ternyata nggak valid ketika gue lihat di Twitter ini. Banyak orang cerdas loh di sini. Banyak orang cerdas. Iya. Karena Kita lihat aja, apapun topiknya mereka itu pakarnya. Walaupun saya adalah pakar dari segala pakar ya. Mereka nggak bisa mengalahkan kepakaran saya, tapi mereka tetap pakar kalau saya lihat. Kayak kemarin pandemi itu banyak jadi ahli virologi. Oh iya. Sampai ada yang bilang ahli virologi itu yang ahli buat bikin viral-viral gitu ya. Iya. Betul. Nggak cuma di Twitter sih, kalau itu di grup WhatsApp keluarga juga banyak tuh jadi pakar virus tuh. WA keluarga, WA komplek gitu ya. Iya. Tapi gini Om, ini yang kembali ke tweetnya e-commerce, nggak mau kerja di startup, seolah-olah lu udah 100% diterima. Itu sebenarnya saya setuju. Karena apapun bidangnya itu sebenarnya lu ada chance untuk tidak diterima. Tapi kalau kita ngomongin serius nih ya, mudah-mudahan bisa kita ngomong serius. Banyak orang tuh yang setelah melihat berita-berita belakangan di bubble startup ini, itu mereka yang nggak kerja di tech startup itu jadi sangat-sangat pede gitu. Mereka nggak katanya nggak bakal kena layoff segala macem. Lu setuju nggak sama itu? Jadi gini loh, kalau menurut gua nggak ada orang yang kebal sih dari krisis ya menurut gua. Iya kan? Ya kalau tadi si Mbak ini nih yang tweetnya sudah diprotek karena dia takut viral, karena dia takut dirundung. Gue bahasa Indonesia banget ya. Dirundung sama netizen. Ya akhirnya kan dia tutup. Tapi gini, gue ingat banget pokoknya intinya dia kan bikin beberapa checklist gitu lah ya. Pokoknya intinya adalah kalau perusahaan dia itu bukan startup jadi aman. Intinya gitu kan. Ya sorry itu saya Mbak, kalau menurut saya siapapun itu bisa kena layoff karena krisis itu bisa datang di manapun dan kapanpun kalau menurut gua ya. Jadi nggak ada tuh orang yang kebal nggak kena krisis itu. Tapi kalau saya sih nggak setuju sebenarnya Om. Gini loh, memang kalau menurut lo adalah ketika krisis itu datang, terus semua itu bisa kena, ada benarnya, tapi lebih banyak salahnya sebenarnya statement lo. Gini, apalagi kalau misalnya kita bilang tentang si orang ini ya, dia tuh kerja di digital agency. Sekarang tuh apa sih yang nggak go digital? Semuanya tuh udah go digital Pak. Bahkan pemerintah kita pun juga sudah go digital. Mereka tuh mau ke metaverse segala macam gitu ya. Sampai kemarin ada yang tahu nggak sih tuh ada video yang orang katanya kerja di metaverse pakai Oculus gitu di kereta kayak orang tolol. Nah, itu kan udah digitalisasi sebenarnya. Dia tolol sih. Ya memang tolol. Dia lagi pamer. Gini Pak, dia lagi flexing, ya udahlah. Dia cepet tuh dia happy emang dia dengan memflexing seperti itu, ya udahlah. Kan gue ngatain orang tolol seolah-olah gue kayak gini nggak tolol ya, pakai helm, pakai topeng. Iya. Lu perhatiin deh. Kerja gini banget kan. Gue aman, nggak perlu pakai topeng, nggak perlu pakai helm. Tapi balik lagi Pak, gini, bahwa karena semuanya itu udah go digital, artinya orang juga perlu marketing semua segala macam. Ya digital agency ini nggak bakal pernah mati, yang mati karyawannya kecapean. Iya. Pitching mulu, satu orang megang 7 brand gitu kan. Pulang jam 10 malam. Datang ke kantor hari Senin, pulangnya Selasa malam. Memang kalau kita ngomongin bisnisnya nggak bakal pernah mati, yang mati orangnya. Tapi bisa mati juga kan, tadi lu juga udah bilang kalau misalnya klien utama mereka adalah tech digital startup, ya kalau tech digital startupnya lagi pada ambruk, siapa yang mau bayarin mereka? Ya at least setiap 5 tahun sekali tuh pasti ada permintaan lah. Oh iya. Ada ini yang besar, perusahaan rokok, orang kampanye, buzzer. Iya benar. Digital PR biasanya. Digital PR ya kan? Oh jadi digital agency terima buzzer juga? Iya, ada beberapa sih pasti. Kakak pembina gitu kan. Titipan itu ada. 2 tahun lagi nih. Di Konstantinopel, tapi di Indonesia nggak ada. Di Indonesia tuh bersih Pak. Oh gitu. Pokoknya traffic sosial media kita itu semuanya bersih. Kalaupun ada trending yang aneh, itu bukan karena buzzer pasti. Negara nggak pernah ngeluarin budget untuk bayar buzzer, tidak pernah. Oke. Iya.
Oke, balik lagi ke Mbak ya tadi nih. Ini udah mulai berbahaya nih. Gua nggak mau ke pinggir jurang soalnya takut nyemplung gua. Pak, ini Pak saya bayar, tolong saya jangan direm Pak. Saya ini deh. Ya, kalau kita kembali ke Mbaknya. Tapi saya dengar-dengar gini. Bosnya itu sempat nyambar Twitternya juga ya? Oh iya, bosnya itu rajin banget tuh balas-balasin Twitter. Oh ya? Iya. Nge-replyin semua tweet, hampir semua tweet ya, walaupun nggak semua, hampir semua tweet yang ada di tweetnya e-commerce itu tuh, dia banyak banget replyin. Ya menurut gua mungkin dia pengen inilah ya, menetralkan situasi lah. Which is good ya, tapi gue nggak tahu apakah itu si mbaknya diomelin sama bosnya karena bikin kegaduhan. Mudah-mudahan enggak. Ya tapi mungkin dia harus ini kali ya, turun tangan supaya si anak buahnya ini ya udahlah, lu mundur dulu lah ya. biar gue yang ini netralin lah. Mungkin gini sih Pak, ya walaupun udah lewat ya, mungkin banyak juga udah di-SP, tapi mudah-mudahan enggak. tapi kalau saya sih pesan ke bosnya, upaya si anak ini tuh sebenarnya bagus ya. Dia pengen naikin citra perusahaan yang mana itu sebuah ya percobaan yang sangat bagus. Jangan diomelin. Kalau memang udah diomelin ya udahlah. Si adik jangan diambil hati gitu ya. Cuma yang mau saya sampaikan adalah ketika api udah besar di Twitter, upaya untuk menetralkan itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya di Twitter ya. Iya, yang ada mending lu menghilang. Lu bener sih, lu udah bener sebenarnya untuk memprotek tweet lu menghilang, tunggu reda, abis itu lu balik lagi, orang bisa lupa sih. Ya, orang pasti lupa. Iya. Karena topiknya itu akan ditutup oleh topik-topik dari nakes-nakes yang cabul. Ada kan di TikTok kemarin tuh, pasang kateter, memang nakes-nakes ini. Iya. Kok bisa ya, Pak tuh cewek lo? Ya, saya nggak ngerti. Memang sosial media itu ide yang buruk sebenarnya. Enggak, orang kita tuh belum siap. Ingat pesan saya Pak, saya setuju kesenjangan akses internet. Udah itu aja. Lu kan nyari duitnya juga dari sosial media. Ya, iya sih. Ya udahlah, bincang-bincang murs lo yang tutup aja deh. Ya, kayaknya mending kita akhiri aja sebelum Om Wahyu obrolannya makin aneh dan gue nggak mau ikut-ikutan kena masalah juga. Jadi untuk episode kali ini kita tutup untuk membahas tentang layoff ini dan pesan dari kami untuk mbak-mbak yang kemarin sempat rame. Mudah-mudahan karir Anda baik-baik saja dan ya semoga netizen cepat lupa ya terhadap statementnya dia dan Anda bisa berkarya lagi. Karena kalau saya perhatikan dia seorang digital marketer. Ya semoga bisa kasih edukasi yang lebih baik lah ya terhadap netizen dan masyarakat di Indonesia. Oke, gua Andri dan saya Wahyu. Saya mau punya pesan lagi Pak, kalau boleh. Tapi ini agak bahaya sih. Apa tuh? Ya udahlah, nanti aja lah. Oke, yaudah kita tutup untuk episode Murs Hub kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.